Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali beroleh waktu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang suatu tema merdeka dari kebohongan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, biarlah kasih karunia Tuhan, kemurahan dan penyertaan Tuhan terus bersama-sama beserta dengan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan kami, dalam segala kebingungan, kekhawatiran, ataupun pergumulan yang kami alami, kiranya kami dapat melihat tangan kasih Tuhan menopang, menyertai kami. Dan pada waktu ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan sekali lagi dinyatakan kepada kami. Dan biarlah hati kami dapat menyambut kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami, supaya firman-Mu yang diberitakan tidak berlalu sia-sia, tetapi mengubahkan hati dan kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk maksud kemuliaan nama-Mu saja. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saya bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang suatu bagian firman Tuhan berkaitan dengan suatu tema merdeka dari kebohongan. Tetapi sebelum lebih jauh kita bersama-sama menggumulkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video yang akan ditayangkan berikut ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah video yang menampilkan seorang bayi ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memperhatikan pada video yang barusan kita saksikan, wajah dari bayi itu bukan wajah seorang bayi, tetapi wajah dari seorang yang bernama Elon Musk, seorang tokoh yang sangat dikenal dengan Tesla dan segala pencapaian teknologi akhir-akhir ini. Dan kita melihat bahwa video ini menampilkan bayi tetapi dengan wajah seorang dewasa, seorang Elon Musk. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini begitu gandrung dengan yang namanya sebuah aplikasi yang dapat menukarkan wajah kita. Dan salah satu aplikasi yang populer itu bernama Reface. Kita dapat mengubah wajah kita dan menempelkan pada public figure tertentu. Misalkan pada artis atau tokoh yang kita sukai. Dan itu menjadi sesuatu yang lucu, sesuatu yang menghibur dan menyenangkan. Banyak orang yang sudah mencoba dan memakai aplikasi Reface ini, mengubah wajah mereka dan menempelkan pada wajah tokoh-tokoh artis yang mereka sukai ya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ini adalah suatu teknologi bukan sekedar tempel muka pada video tertentu. Tetapi ini suatu teknologi yang disebut sebagai deepfake video. Suatu video yang menggunakan manipulasi gambar, suara, dan itu berbasis pada kecerdasan buatan, deep learning dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. Ini akan menampilkan sebuah video dengan wajah yang begitu dapat dimanipulasi. Tetapi itu bukan sekedar rekaman, tetapi dibentuk melalui kecerdasan buatan. Jadi itu akan menampilkan video yang mungkin pada dasarnya tidak pernah tokoh A menyampaikan perkataan seperti itu. Sebut saja misalkan Presiden Amerika atau Presiden negara tertentu. Ketika membuat statement dalam sebuah video deepfake, pada dasarnya dia tidak pernah menyampaikan statement itu. Baru-baru ini pada tahun lalu di Inggris, Ratu Elizabeth dibuatkan deepfake videonya. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyampaikan suatu statement tertentu, tetapi itu hanya video yang dibuat dengan menggunakan teknologi deepfake ini. Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu website yang berbicara tentang deepfake video ini, dikatakan digital media is changing dramatically. And that leaves us with the question, can you still trust what you see and hear? Perkembangan media digital itu begitu luar biasa dramatis. Dan itu membuat satu pertanyaan yang
muncul. Bisakah, dapatkah kita mempercayai apa yang kita lihat dan kita dengar? Atau itu hanyalah sebuah deepfake video, suatu video yang dimanipulasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Tetapi orang yang sesungguhnya tidak pernah betul-betul di dalam video itu. Dan teknologi ini begitu canggih, semakin mulus. Tampilan video yang tadi itu masih kasar, masih kelihatan itu tidak menyatu dengan wajah dari si bayi. Tetapi perkembangan teknologi deepfake video ini akan membuat semakin hari kita semakin sulit membedakan ini betulan orangnya yang ngomong atau itu hanya manipulasi dari deepfake video. Kita menjadi bingung dengan apa yang kita lihat dan dengar. Apakah itu betul-betul fakta atau hanya sekedar rekayasa manipulasi. Bapak Ibu Saudara, pada bagian firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 30 dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dikatakan di ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu Saudara, pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, narasi Injil Yohanes menampilkan percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika itu Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu betul-betul adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi orang-orang Yahudi itu langsung merespons, kami ini keturunan Abraham, kami anak-anak Abraham, dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kami akan merdeka? Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun menurut mereka. Bapak Ibu Saudara, dikatakan pertanyaannya adalah memerdekakan dari apa dulu? Kalau mereka sedang mengatakan bahwa mereka anak-anak Abraham, tentu mereka bukan berbicara mereka pernah melalui namanya dalam sejarah Israel penjajahan, penaklukan oleh bangsa Babel, Asyur, dan waktu itu ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, Roma. Bapak Ibu Saudara, mereka bukan sedang berbicara tentang penjajahan atau penaklukan secara politis militer ya. Mereka sedang berbicara tentang keistimewaan yang mereka pikir, mereka miliki, kebanggaan mereka. Mereka merasa adalah anak-anak Abraham. Mereka adalah keturunan dari bapak orang beriman. Dan mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dimerdekakan dalam pengertian spiritual. Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya superior secara rohani dan tidak perlu dimerdekakan sebab mereka bukan hamba atau budak dari siapapun menurut mereka. Tetapi Yesus sedang mengajukan satu pertanyaan kembali kepada mereka. Yesus membalas argumen mereka, memberikan counter argument kepada statement yang mereka berikan barusan. Apa betul mereka benar-benar anak Abraham? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lanjutkan di Yohanes pasal 8 ayat 39 dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kebenaran yang pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yesus memberikan counter argument yang tepat sekali. Apakah mereka adalah anak-anak Abraham? Yesus memberikan satu pertanyaan bahwa kalau mereka anak-anak Abraham, mereka akan mengerjakan pekerjaan iman yang diteladankan, yang ditunjukkan oleh Abraham.
Tetapi masalahnya, mereka, banyak kali orang Yahudi berusaha berulang kali untuk menjerumuskan Yesus, untuk menangkap Yesus dalam perkataannya, untuk mencelakakan Yesus dan menyingkirkan Yesus yang mereka tidak suka. Mereka bukan sedang mengerjakan pekerjaan yang diteladankan oleh iman Abraham. Mereka mengerjakan pekerjaan yang justru bertolak belakang dari iman yang ditunjukkan Abraham kepada Tuhan. Di ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan satu jawaban yang terang benderang dan begitu frontal kepada orang-orang yang bertanya kepada dia. Kamu merasa diri sebagai anak-anak Abraham, tetapi yang kamu lakukan bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Kamu sedang melakukan pekerjaan yang bertolak belakang dengan iman Abraham. Dan Yesus langsung statementnya mengatakan, iblislah menjadi bapamu. Wah, iblis dikatakan sebagai pembunuh manusia sejak semula. Banyak penafsir berbicara bahwa ini menunjuk kepada peristiwa bagaimana si jahat memutarbalikkan firman Allah. Dan Adam dan Hawa percaya kepada dusta yang ditawarkan oleh si jahat. Dan Yesus menegaskan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Ketika orang-orang Yahudi ini mengklaim bahwa mereka anak-anak Abraham, tetapi kenyataannya perbuatan mereka tidak sesuai dengan statement atau klaim yang mereka berikan. Mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham, tetapi justru sebaliknya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh iblis, percaya kepada dusta dan melakukan ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara, jadi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar anak Abraham seperti klaim mereka? Yesus mengatakan secara tidak langsung, tidak. Itu omong kosong. Kalau kamu anak-anak Abraham, kamu akan percaya kepada perkataanku. Itu yang dimaksudkan Yesus. Bukan hidup dalam dusta, ketidakbenaran, dan menolak kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di dalam kebohongan. Mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Mereka mengikuti jejak iblis, bapa dari segala dusta. Mereka hidup dalam dusta, mereka melakukan ketidakbenaran. Mereka mengikuti jejak langkah dari bapa mereka, yaitu iblis, bapa dari segala dusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah lukisan yang berjudul The Supper at Emmaus. Lukisan ini menggambarkan ketika Yesus memiliki perjamuan, menghadiri perjamuan dengan murid-murid di Emmaus. Lukisan ini begitu indah ya kalau kita perhatikan. Dan lukisan ini disangka awalnya, dikira bahwa ini adalah karya, mahakarya dari seorang pelukis kenamaan dari Belanda, dari abad keemasan di Belanda, seorang yang bernama Johannes Vermeer dari abad ke-17. Bapak Ibu Saudara, Vermeer adalah seorang pelukis yang memiliki karya seni yang tidak terlalu banyak. Dan dia sangat dihormati dengan karya seninya. Tetapi ketika orang-orang memperhatikan bahwa karya yang dihasilkan itu sedikit, langka. Jadi sangat mungkin bahwa masih banyak karya lukisnya yang entah ada di mana dan tidak terpreserve atau dilestarikan atau terpelihara dengan baik. Akan tetapi suatu lukisan ini sebenarnya bukanlah lukisan Vermeer. Lukisan ini merupakan lukisan yang direkayasa. Lukisan yang dipalsukan. Dan begitu luar biasanya pemalsuan karya lukis ini sampai dikatakan salah satu pemalsuan karya lukis terbesar di abad ke-20 adalah lukisan ini. Jadi sebenarnya lukisan ini dilukis oleh siapa? Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Han van Meegeren. Meegeren ini adalah seorang pelukis juga. Sayangnya ketika dia membuat karya lukisnya sendiri, dia tidak terlalu banyak dihargai. Karya seninya yang dia buat tidak diakui, tidak terlalu populer. Dan dia direndahkan oleh para kritikus seni. Ya, dia punya kemampuan teknis di dalam melukis yang hebat. Tetapi
dia kurang originalitas. Tidak ada sesuatu yang betul-betul unik, istimewa dari karya lukisnya, menurut para kritikus seni pada masanya. Lalu Maher ini merasa dia dianggap tidak begitu bagus, karya seninya tidak begitu diakui. Dan dia ingin menunjukkan bahwa para kritikus seni yang mengkritik dirinya secara negatif itu salah. Dan dia ternyata berusaha menduplikasi, mempelajari bagaimana memanipulasi, merekayasa, membuat pemalsuan karya lukis dari seorang pelukis yang terkenal dari abad 17. Yang karya seninya itu masih banyak dicari orang karena begitu sedikit tetapi begitu bagus. Dan kemudian singkat cerita dia menunjukkan bahwa inilah karya lukis dari Maher. Dan kemudian disampaikan karya lukis ini untuk diuji pada para kritikus seni. Dan kemudian salah satu kritikus seni yang mendalami dari karya lukis dari Vermeer memeriksa dan mengatakan terang-terangan bahwa ini adalah karya lukis Vermeer yang luar biasa. Ini bahkan adalah mahakarya lukisan dari Vermeer. Dan seluruh kritikus seni sudah ditipu. Tidak seorang pun menyadari bahwa ini adalah sebuah karya lukis yang dipalsukan oleh Maher. Bertahun-tahun orang tidak tahu dunia seni ditipu dengan karya lukis yang palsu. Dan memang Maher ini betul-betul melakukan suatu pemalsuan karya lukis dengan begitu teliti, cermat, bahkan bisa lolos dari seorang kritikus seni yang ahli di dalam karya lukis Vermeer. Dan singkat cerita baru ketahuan itu pun karena dia dituduh menjual lukisan ini kepada petinggi Nazi, musuh dari negara Belanda. Dan daripada dia dituduh sebagai pengkhianat negara karena menjual karya seni peninggalan bersejarah dari negara Belanda kepada musuh, daripada dituduh mengkhianat, akhirnya dia membuka bahwa itu adalah karya lukis yang ia palsukan. Dan orang-orang waktu itu kritikus seni masih tidak percaya. Sampai dia ditantang untuk membuktikan, coba buat lukisan palsu dari Vermeer yang lain. Dan memang ditunjukkan bahwa dia begitu cermat menunjukkan bagaimana dia memalsukan karya lukis itu. Karya lukis Supper at Emmaus itu dipalsukan adalah pada tahun 1937. Dan baru pada tahun 1947 pengadilan yang memeriksa keaslian dari lukisan itu, memeriksa si Vermeeren ini. Dan memang dia sudah memalsukan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia sejarah menunjukkan contohnya seperti ini. Orang bisa menipu orang lain, bisa memberikan suatu kebohongan dengan begitu teliti dan cermat, dan mungkin orang-orang tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kebohongan dan kepalsuan. Tetapi lama-kelamaan juga akan terbuka, akan disingkapkan. Sepandai-pandainya kita membohongi orang-orang, pada akhirnya akan ketahuan. Dan di dalam bagian ini kita merenungkan. Apakah kita juga begitu cerdik, begitu cermat, begitu lihai di dalam menyembunyikan kebohongan, di dalam menyebarkan kebohongan. Kita adalah orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Kita terbelenggu oleh kebohongan. Kita terbelenggu, terikat oleh yang namanya kebohongan. Salah satu dari sekian banyak dosa. Kita mungkin terbiasa berbohong. Tanpa sadar mungkin kita terucap dengan perkataan yang bohong. Kita mungkin juga menyebarkan kebohongan. Karena asik ngobrol, tanpa sadar kita sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Suatu kebohongan. Dan kita mungkin sudah mempercayai kebohongan-kebohongan si jahat daripada kebenaran. Pada masa-masa ini ketika situasi menjadi sulit, kita mungkin lebih percaya, hati kita mungkin lebih mudah mempercayai dusta perkataan dari si jahat. Kita mempercayai bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak baik. Kalau Tuhan baik, kenapa tidak tolong saya? Itu adalah bisikan-bisikan dari si jahat.
Itu adalah perkataan dusta yang diberikan si jahat, menggoncangkan kita, membawa kita, berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Tuhan, berusaha membuat kita untuk memalingkan diri dari firman Tuhan, dan mempercayai ketidakbenaran yang ditawarkan oleh si jahat. Kita mungkin merasa sulit, kita mungkin merasa bergumul dengan banyak hal, dan iman kita mulai tergerus dengan situasi yang tidak mudah. Kita mengalami pergumulan dan penderitaan, kita mungkin mengalami kedukaan, kesedihan, permasalahan. Dan kita menjadi lebih mudah mendengarkan perkataan si jahat yang adalah dusta. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk kembali mempercayai Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat merdeka dari kebohongan? Bagaimana kita dapat bebas, dimerdekakan dari kebohongan? Kita sungguh memerlukan Tuhan. Pada ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di ayat 36 Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan di ayat 31, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bagian ini Yesus bukan sekedar berbicara tentang kebenaran dari kitab suci, tapi Yesus berbicara tentang kebenaran yang adalah dirinya. Itu terbukti ketika di ayat 36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan kita adalah Sang Anak Allah, Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus memerdekakan engkau dan saya dari dosa, kita benar-benar merdeka. Sebab kita dibelenggu oleh dosa dan kita tidak sanggup untuk melepaskan diri dari yang namanya dosa. Dosa itu terlalu kuat mencengkram, membelenggu, mengikat kita. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi Yesus, seperti yang dikatakan oleh Injil, kabar baik bahwa Yesus datang ke dalam dunia dari sorga mulia, masuk ke dalam dunia, menjadi seorang manusia, dan dia berkorban di atas kayu salib supaya engkau dan saya dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kepalsuan, dari kebohongan, dilepaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari kepalsuan dusta iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Itulah kemerdekaan sejati, kemerdekaan dari dosa. Tanpa Yesus tidak bisa kita merdeka dari dosa. Hanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan kita. Lagi Yesus dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti juga di dalam pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Dikatakan oleh penulis Injil Yohanes. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dialah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun bisa sampai kepada keselamatan, hidup yang kekal. Tidak seorang pun bisa masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan anak tunggal Allah, Yesus inilah yang menyatakan siapa itu Allah Bapa kepada kita, orang-orang yang berdosa. Dialah yang menunjukkan kasih Allah, yang dialah yang menyatakan kasih karunia dan kebenaran dari Allah kepada dunia yang diliputi oleh dosa dan ketidakbenaran. Yesuslah kebenaran yang memerdekakan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengisi kemerdekaan sebagai murid Kristus? Bagaimana kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus hidup, menjalani kehidupan, mengisi kemerdekaan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Pertama, kita sebagai murid Yesus menaati firman Tuhan. Dikatakan di 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada
kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam surat 1 Yohanes ini, kalau seseorang mengklaim dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengenal kebenaran yang sejati, dia haruslah hidup menuruti firman Allah, menuruti firman Tuhan, menaati apa yang menjadi kebenaran, pengajaran dari firman Tuhan. Tetapi kalau seseorang hanya mengklaim dia percaya Yesus, dia murid Yesus, dia orang Kristen, tetapi dia tidak menuruti, tidak menaati firman Tuhan, dia dikatakan firman Tuhan adalah seorang pendusta. Jadi kalau kita masih mengikuti jejak si jahat, bapa dari segala dusta, mari kita kembali kepada Yesus. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Engkau dan saya butuh Tuhan. Mari kita sama-sama berjalan sebagai murid Yesus untuk mengikuti jejak langkah Kristus. Hidup di dalam kebenaran, taat pada firman Tuhan. Yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa kita harus menanggalkan dosa-dosa. Dan salah satunya adalah membuang kedustaan, kebohongan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kita sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berhenti untuk berdusta. Berhenti untuk berkata-kata bohong. Buang dusta dan berkatalah benar kepada satu sama lain. Ketiga, di awal tadi saya berbicara tentang suatu pertanyaan berkaitan dengan video deepfake. Menimbulkan suatu pertanyaan di tengah-tengah perkembangan digital media yang begitu pesat. Can you still trust what you see and hear? Dapatkah kita masih bisa mempercayai apa yang kita lihat dengan mata kita dan apa yang kita dengar dengan telinga kita? Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan juga 1 Yohanes 4 ayat 1 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hari-hari ini dengan semua perkembangan teknologi media, kita menghadapi problem yang begitu besar. Kita menghadapi hoax, kita menghadapi kabar bohong, kita menghadapi informasi yang begitu membombardir kita dan begitu banyak kita mengalami kebingungan. Dan tanpa sadar kita mungkin sudah terlalu gampang untuk memforward, share berita-berita yang ternyata kita baru tahu belakangan itu adalah berita bohong. Maka dari firman Tuhan itu sudah sampaikan kepada kita untuk menguji. Dalam konteks pengajaran-pengajaran sesat kita harus perhatikan apakah ajaran itu berasal dari Allah, apakah ajaran yang diberikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menguji informasi yang kita terima. Mari kita melihat berita itu dengan cermat, diverifikasi dulu kebenarannya, cross check dulu dengan sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan terlalu cepat memforward, jangan terlalu buru-buru membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Mari kita menguji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh hikmat yang kita dapatkan melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang banyak sekali kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran, hari-hari ini kita sungguh memerlukan firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan mengabaikan waktu-waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita. Sehingga ketika kita menerima informasi, kita mendengar satu berita, kita menyaring dahulu. Kita cross check, kita verifikasi dahulu. Dan marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mengikuti jejak dari bapa segala dusta. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, firman-Mu sudah disampaikan. Engkau mengenal kedalaman hati kami, segala kelemahan dan keberdosaan kami tidak sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ketika kami masih bermain-main dengan dosa kebohongan. Dosa yang mungkin
bagi orang dunia begitu kecil. Tetapi kami tahu dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak boleh mengikuti jejak bapa segala dusta. Kami mau percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, Yesus. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, Bapa surgawi. Dan tolong kami, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mencari, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan memperoleh kekuatan dari firman-Mu di tengah-tengah masa yang sukar ini. Bila firman-Mu yang memenuhi hati kami, dan memerdekakan kami dari segala dusta, memerdekakan kami dari kebohongan, dan tolong kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran, hidup mengasihi Engkau Yesus, hidup mengikut Engkau, kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur berdoa hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.